Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini masih di tema 5 dengan materi ringkasan teks non-fiksi. Sebelumnya kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku, siapkan buku dan alat tulis kalian. Kita siap-siap belajar ya. Ringkasan adalah informasi tentang suatu hal atau kejadian yang dipaparkan secara lebih singkat dan padat. Jadi, ringkasan teks non-fiksi adalah teks yang disajikan secara lebih singkat dengan mengambil ide pokok dari teks non-fiksi tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi. Perhatikan ya. Yang pertama, kalian harus membaca teks non-fiksi dengan saksama. Yang kedua, menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non-fiksi. Masih ingat cara mencari ide pokok? Ya, nanti kita akan ulang lagi. Yang ketiga, menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri, menggunakan bahasanya anak-anak sendiri. Yang terakhir, memperhatikan pilihan kata atau diksi atau ejaan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Hal penting yang kelima yang perlu diperhatikan, jika hanya dalam satu paragraf, maka kalian harus memperhatikan kalimat utamanya. Lalu dalam kalimat penjelas diambil hal-hal penting atau kata kuncinya disusun dengan kalimat utama yang ada. Agar lebih jelas, kita perhatikan paragraf berikut ini. Kita baca sama-sama ya. Cermati teks berikut. Indonesia dikenal sebagai negara pulau karena wilayah ini terdiri dari pulau-pulau. Negara bagian pulau merupakan salah satu ciri utama negara-negara maritim. Negara maritim merupakan negara dengan wilayah laut yang jauh lebih luas daripada daratan. Indonesia adalah negara maritim daerah laut besar. Penduduk laut pada umumnya menggunakan sumber daya laut sesuai dengan kebutuhannya. Kita cermati sama-sama ya. Cara yang pertama yaitu tentukan dulu kalimat utamanya. Kalimat utamanya ada di kalimat pertama, yaitu Indonesia dikenal sebagai negara pulau karena wilayah ini terdiri dari pulau-pulau. Sedangkan kata kunci kalimat kedua adalah, negara pulau ini merupakan ciri utama negara maritim. Ada kata maritim kata kuncinya. Oke, betul. Kalimat ketiga adalah kata kuncinya, wilayah laut jauh lebih luas daripada daratan. Oke, kata kunci kalimat keempat adalah tidak ada karena sama dengan kalimat yang ketiga. Kalimat yang terakhir tidak perlu digunakan karena sudah terwakili oleh kalimat ketiga. Jadi ringkasannya adalah Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan karena memiliki banyak pulau. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim karena lautan jauh lebih besar daripada daratan. Anak-anak, simpulannya ketika mencari ringkasan, kalian mencermati bacaannya terlebih dahulu. Pahami isi bacaan, lalu kalian temukan kalimat utamanya. Setelah itu, langkah yang berikutnya yaitu dalam kalimat penjelas, dicari hal-hal pentingnya atau kata kuncinya, lalu dirangkai dalam satu kalimat. Mudah ya. Untuk lebih jelasnya akan kita pelajari bersama lewat latihan soal. Tetap semangat belajar. Untuk pertemuan hari ini kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.